Assalamualaikum bagi teman-teman semua yang mau daftar BUMN. Kalian harus hati-hati banget. Di sini aku mau ngasih tahu semua kesalahan yang sudah aku lakukan di pendaftaran BUMN kali ini. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran untuk kalian semua. Tapi sebelum itu aku mau tunjukin dulu. Ini periode pendaftaran rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Nah, ini ya. Nah, ini ada yang reguler 7 sampai 16 Maret. Nah, kita bisa daftar dari 7 Maret kemarin buat akun, tapi untuk ajukan lamaran itu mulai dari 10 sampai tanggal 16. Nah, ini bisa juga bagi fresh graduate dan yang berpengalaman. Cuman sejak tanggal 10 aja banyak formasi itu yang udah penuh. Jadi, kita emang harus kebutan gitu. Nah, untuk saudara yang difabel, disabilitas bisa daftar periodenya sama dengan yang reguler ya. Untuk yang saudara yang dari asli Papua, nah itu pendaftarannya itu minggu kedua sampai dengan minggu ketiga April gitu. Oke, alur pendaftarannya kalian bisa cek ya. Kalau yang reguler tuh lumayan panjang ya tahapannya. Dan untuk saudara yang disabilitas maupun yang dari Papua, itu sebenarnya sama aja. Cuman yang tes tahap satu, tes tahap 2 itu seperti digabungkan gitu untuk pertimbangan hmm, melanjutkan ke tahap ketiga. Oke. Nah, sedangkan kalau yang reguler itu harus mengikuti tahapan yang benar-benar satu persatu gitu. Oke. Kemudian, nah ini ada ketentuan umum kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini dia. Nah, ini persyaratan umumnya lah. Ketentuan lain ada di masing-masing BUMN ya. Nah, ini untuk nilai ya. Untuk nilai insya Allah bisa lah ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat ini dokumen yang wajib dan opsional. Nah, dokumen yang wajib ada foto profil. Nah, untuk foto profil, kita itu harus foto dari HP sendiri, say. Kita bukan bisa mengunggah seperti foto ijazah atau apapun, enggak. Kita harus mengambil selfie kita sendiri. KTP unggahan, dan ijazah unggahan, maupun transkrip ya. Nah, SKCK ini sebaiknya diunggah ya kalau ada. Nah, bagian sertifikat itu sebaiknya harus diunggah. Nah, kesalahan aku nanti kita lihat. Mari kita masuk dulu. Oke, mari kita klik daftar. Nah, kalian bisa klik daftar ya, nama lengkap, nomor telepon, email, dan lain-lainnya. Kategorinya sini tentu saja regular. Nah, ini harus klik ini ya kalau untuk mendaftarnya gitu. Nanti setelah kalian klik daftar, nah, setelah berhasil mendaftar, kalian bisa langsung masuk nanti ya. Klik masuk. Oke, sekarang kita isi alamat email. Kalau kita mau lihat bagian daftar riwayat hidup, nah bagian daftar riwayat hidup ya. Nah, yang wajib itu tentu saja foto profil, KTP, terus ada ijazah, terus ada transkrip nilai. Udah, untuk dokumennya. Nah, kesalahan yang aku lakukan, aku hanya mengisi yang wajib-wajib saja. Data diri, pendidikan, alamat, seperti itu, dan keluarga, media sosial gitu kan. Media sosial bisa diisi 5. Bahasa asing juga. Bahasa asing tuh sebenarnya skor yang terbaru kan mungkin bukan segini kan, tapi yang aku punya sertifikatnya ya terakhir tahun 2021, udah lama ya, 4 tahun yang lalu. Kemudian prestasi juga, prestasi. Nah, di sini ada dokumen kelengkapan saya. Di sini KTP berhasil terunggah ya. SKCK juga, syukurnya sudah mengunggah SKCK. Kemudian, oh ya, bagian bagian pendidikan itu unggah ijazahnya tuh bagian di sini. Memang bagian sini tuh. Kalau kita belum mengajukan lamaran, bagian sini tuh bisa unggah ijazah dan transkrip nilai. Sedangkan dokumen kelengkapan tuh ini. Ada KTP, SKCK, dan kurikulum vitae, dan lain-lain. Nah, karena aku terlalu terburu-buru ya, nah aku udah menyimpan beberapa lowongan pekerjaan kan, dan semuanya tuh kebanyakan full, padahal ini dari semalam itu udah full kan, padahal ini baru tanggal 11 gitu loh, kayak aku panik. Sedangkan bagian pengalaman pekerjaan itu aku belum belum mengisi pengalaman organisasi, pengalaman kerja kayak proyek riset gitu kan, jadi riset asisten, ataupun pengalaman kecil apalah gitu yang kita punyai gitu. Aku belum sempat mendaftar, belum sempat aku tambahin. Nah, aku kira tuh setelah mengajukan lamaran itu kita bisa perbaiki. Nah, itu salah, pemikirannya salah, karena udah kayak aduh, soalnya jurusan bukan harus yang semua jurusan kan, bukan jurusan spesifik gitu, soalnya soshum kan. Nah, makanya aku langsung klik mengajukan lamaran. Dan apa ya, aku udah feeling setengah-setengah kayak ini, kalau kita klik lamaran bisa nggak ya nanti balik lagi, tapi aku karena terlalu terburu-buru langsung lah aku klik ngelamar gitu. Dan ternyata setelah kita melamar, misalnya nih ya, aku tadi tuh hampir memilih yang ini untuk mengajukan lamaran, ternyata cuma satu. Dan itu tuh pas kita klik mengajukan lamaran, emang langsung emang langsung auto terima kasih sudah mengajukan lamaran gitu, nggak ada yang kayak
sesi mengisi dokumen lain ataupun keterangan lain, cuman kayak klik pernyataan persetujuan aja gitu. Nanti aku gabungin ya. Ini dia pas mau pendaftaran ya. Nah, kita bisa baca ketentuan dulu ya, bagaimana kita mengetahui informasi ini. Aku dari situs web, dan kita harus checklist 2 ya. Dengan ini saya menyatakan bahwa telah membaca, memahami, dan menyetujui fakta integritas ini, dan memastikan daftar riwayat hidup ini benar-benar dan tidak dapat diubah. Aku nggak ngeh, tidak dapat diubah di situ, nggak ngeh. Dan akhirnya aku klik lah ajukan lamarannya kan. Ternyata, selamat, sudah berhasil mendaftar. Aku ternyata bagian terakhir tadi aku nggak baca. Kalau ya nggak dapat diubah, ya udah. Nah, seperti ini misalnya. Aku tuh panik karena lokernya tuh kebanyakan udah penuh kan. Maksudnya formasinya udah kebanyakan penuh gitu. Nah, misalnya aku daftar ini lagi, klik ajukan lamaran ya. Cuman satu yang bisa, dan ya udah oke. Oke, karena peraturannya emang satu. Tapi bagian riwayat hidup itu aku kirain bisa kita selesaikan lagi. Dan ternyata nggak bisa. Aku tadi tuh mau nambahin sertifikasi dan pelatihan. Nah, katanya kan di sini hmm, klik tambah sertifikasi dan pelatihan di kanan untuk menambahkan. Nah, ternyata nggak ada. Dan yang paling lucunya lagi, itu aku nggak mengunggah, belum sempat banget mengunggah CV. Jadi kayak lembaga tuh mempertimbangkan kita supaya lolos tuh dari mana kalau kita nggak ngunggah CV. Ya Allah, pengen nangis, tapi ya udahlah, jadi pengalaman aja. Jadi kalian kalau bisa jangan terulang lagi deh. Kalian sebaiknya penuhin dulu ya pengalaman kerja organisasi, atau minimal CV lah kalau kalian nggak sempat pengalaman kerja dan organisasi. Aku paling kesel tuh karena aku nggak bisa ngunggah CV. Sedangkan kalau aku nggak CV dan aku nggak nambahin pengalaman kerja organisasi, kan bisa dibaca di CV tadi sayang. Aduh, tapi ya udahlah. Gimana? Nasi udah jadi bubur ayam. Udahlah. Itu aja. Nah, ini lowongan yang aku tertarik tuh sebenarnya ada beberapa ya. Yang kayak associate, dan yang ini aku tertarik junior operator Uria itu kan, Uria. Nah, karena aku dulu SMA-nya IPA, ternyata ini cuma buat cowok. Ya udah. Dan ya ada beberapa yang aku tertarik lain. Nah, ini misalnya 2000 ya, yang udah daftar 994. Nah, ini sebenarnya yang dibutuhin adalah 2 orang. Nah, kayak lamaran ini udah penuh semua padahal aku tuh tertarik di sini. Nah, ini juga udah banyak banget yang daftar. Nah, kalau kalian udah pas kita udah mendaftar jobnya tadi tuh, bagian formasinya ajukan lamaran, langsung dapat kotak masuk selamat pagi dan sudah berhasil melamar pekerjaan. Tapi ya udahlah, bagi teman-teman sekalian, bolehlah dipertimbangkan dulu gitu loh. Nah, aku juga suka yang ini tadi, commercial officer gitu kan. Nah, awalnya tuh aku kayak coba-coba gimana ya kalau aku ajukan lamaran aja gitu. Ternyata setelah kita klik, langsung keluar klik lamaran gitu loh, klik lamaran. Aku kirain kayak ada step berikutnya, ternyata enggak. Pas kita klik tuh langsung dia nggak bisa diotak-atik lagi akun kita. Baiklah, baiklah, ini jadi pengalaman aku yang pertama ya. Soalnya ini pertama kali aku daftar BUMN dan aku panik, nggak sempat lihat YouTube lagi karena takut lowongannya tuh penuh gitu. Oke, makasih teman-teman. Ya, semoga ini bisa jadi pengalaman buat kalian semua ya. Dan bisa jadi pelajaran buat aku juga ke depannya supaya lebih hati-hati dan lebih gercep aja gitu apa-apa. Oke, semoga lolos ya sampai tahap akhir dan diterima serta bekerja dengan senang hati di BUMN. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ataupun share ke teman-teman kalian supaya ini jadi pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.